Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotaan satu Alvan Fakri Raffi dan dua Gafan Fatail Amares. Absen 12, saya absen 1. Next. Berikut adalah daftar isi dari makalah kami. Bisa dilihat terlebih dahulu atau difoto. Next. Yang pertama, bab 1, gambaran umum perusahaan. Molali adalah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk berupa makanan cepat saji yang tahan lama jika disimpan dalam keadaan beku di freezer, yaitu donat isi. Terdapat 3 varian donat isi, yaitu seperti donat isi coklat, donat isi keju, dan donat isi tiramisu. Untuk cara penyajiannya sangat mudah, hanya dengan menggorengnya saja sudah bisa menemani waktu luang Anda. Donat ini tidak menggunakan bahan pengawet dan hanya mampu bertahan selama 1 bulan saja, sehingga tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir lagi untuk mengkonsumsi makanan ini karena bahan-bahan yang digunakan tidak berbahaya sama sekali. Pemilik perusahaan ini adalah bernama Maulida. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah memiliki setidaknya 4 cabang. Nama perusahaan manufaktur ini Molali, alamatnya berada di Jalan Piranha atas nomor 77 Sekar, Malang. Nomor teleponnya 0813333600013. Email molali24@gmail.com. Kemudian ada donat molali dan cara pembuatannya. Berikut adalah gambar dari produk molali ya. Ada ini salah satunya donat tiramisu dan donat coklat. Yang pertama, untuk cara pembuatannya, campurkan adonan tepung dan gula, aduk dan biarkan 5 menit hingga berbusa, kemudian sisihkan. Yang kedua, campur semua bahan yang lain bersama bahan yang telah dicampur tadi secara bertahap sampai setengah kalis. Yang ketiga, masukkan margarin, kemudian uleni kembali hingga kalis dan tidak lengket di tangan. Yang keempat, diamkan adonan donat dan tutupi dengan serbet hingga 1 jam. Yang kelima, setelah 1 jam, adonan akan mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya. Tinju adonan untuk mengeluarkan gas. Yang keenam, setelah itu bentuk bulat-bulat adonan donat dan pipihkan, lalu isi dengan setengah sendok coklat. Untuk isiannya sesuai keinginan. Misalnya ingin keju ya diisi keju dengan secukupnya, atau selai tiramisu setengah sendok teh juga bisa. Kemudian diamkan kembali dan tutupi adonan yang sudah diisi selama 15 sampai 20 menit. Selanjutnya yang ke-8, setelah adonan naik lagi, panaskan minyak goreng. Setelah minyak goreng panas, kecilkan api kompor dan goreng adonan donat hingga kecoklatan. Untuk teknik menggoreng donatnya yaitu sekali balik saja biar donatnya tidak berminyak-minyak. Yang ke-9, setelah matang, angkat dan taburi dengan gula halus dan donat siap disajikan. Lanjut 1, 2, 3. Itu berikut adalah linknya ya di Google Map untuk melihat lokasi donat Molali, alamat donat Molali. Berikut ada linknya di layar. Kemudian untuk kebijakan akuntansinya, pemilik perusahaan mengambil kebijakan akuntansi. Yang pertama, kebijakan umum untuk
menggunakan sistem akuntansi berpasangan dengan dasar akuntansi aktual basis. Kemudian periode yang digunakan 12 bulan mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian penyesuaian diinput dengan menggunakan periode ke-13. B. Pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas kurang dari atau sama dengan 1 juta rupiah dilakukan dengan menggunakan kas kecil metode fluktuatif atau sistem dana kas kecil tidak tetap. Kemudian setiap pengeluaran kas di atas 1 juta rupiah menggunakan cek atau kas di bank. Dan yang C untuk penerimaan kas, setiap penerimaan uang tunai dicatat ke kas bank, disetor ke bank pada saat itu juga. Kemudian D, pembelian. Untuk pembelian perusahaan meliputi pembelian bahan baku, pembelian bahan pembantu, dan pembelian aset lainnya termin pembayaran dikenakan PPN masukan. Kemudian E, penjualan. Untuk penjualan barang jadi dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama penjualan kredit dan penjualan tunai yang dikenakan PPN keluaran, dan untuk penjualan kredit diberlakukan termin pembayaran 2/10 N30 atau potongan dari penjualan, dan setiap keterlambatan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai tagihan. Kemudian yang F, penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus, perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap akhir bulan. Yang G, persediaan. Terdiri dari persediaan barang jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan suppliers, penilaian persediaan dengan metode rata-rata bergerak. Yang H, perusahaan menggunakan metode harga pokok proses dalam hal pengumpulan beban produksi. Dan yang I, beban overhead pabrik. Untuk menampung pembebanan beban gaji bagian pabrik, penyusutan pelatihan pabrik, penyusutan pabrik, dan beban-beban overhead lainnya. Untuk selanjutnya yaitu nama-nama akun. Nama-nama akun ini kami membuat sendiri namanya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk membuat laporan dari Donat Molali ini. Dan berikut untuk nama-nama akun yang digunakan di Donat Molali. X. Ini akun-akunnya. Berikut ada 92.300 akun nomornya. 9 akun. Kode. 9 kode. Kemudian ada neraca saldo. Berikut neraca saldo dari Donat Molali. Next. Berikut ada daftar kartu untuk customer, supplier, dan employee. Berikut adalah daftar customer dan daftar supplier dan daftar bahan baku untuk membuat Donat Molali. Ini ada persediaan bahan pembantu, persediaan barang jadi, kemudian next
Dan berikut ini adalah bill of materialnya. Ini bill of materialnya untuk pembuatan 10 pieces donat. Bervarian itu 10 pieces donat dan 3 varian per varian untuk 10 pieces donat. Next. Untuk selanjutnya yaitu bab 2, 2.1 dokumen transaksi. Ini adalah dokumen transaksi voucher kas kecil untuk memasang iklan. Dokumen yang kedua yaitu faktur. Faktur pembelian donat oleh Gopur. Dokumen yang ketiga yaitu bukti memorial. Ini adalah bahan baku untuk memproduksi 25 pieces donat keju dan juga harga-harganya. Dokumen yang keempat bukti memorial lagi, yaitu bahan tambahan, bahan pembantu untuk membuat donat keju 25 pieces, memerlukan 9 keju batangan dengan harga 31.600 dengan total 284.400 rupiah. Dokumen yang kelima yaitu bukti memorial untuk penyelesaian produk 25 pieces donat keju dengan beban sebagai berikut: bahan baku 2.020.000 rupiah, bahan pembantu 268.000 rupiah, tenaga kerja langsung 344.000 rupiah, overhead pabrik yaitu 344.000 rupiah, total beban produksi 4.625.000 rupiah, total beban produksi per unit 185.000 rupiah untuk mencatat produk jadi. Yang keenam, dokumen bukti penerimaan kas. Seperti ini dokumen bukti penerimaan kas dengan jumlah piutang 15.500.000, denda 1% sebesar 155 karena telat membayar, dan jumlah yang diterima 15.655.000 rupiah. Pelunasan faktur tertanggal 4 Oktober 2020. Dokumen yang ketujuh, bukti kas keluar. Dibayarkan kepada karyawan pabrik dengan jumlah 2 juta. Keterangan gaji dan upah buruh pabrik sebesar 1.639.000 rupiah. Gaji mandor pabrik 461.000 rupiah. Potongan PPh PS 21 sebesar 100.000 rupiah. Tanggal 8 Desember 2020. Itu nomornya BCA strip 01. Yang selanjutnya langkah pengerjaan. Yang pertama kita setup awal, mengisi data-data seperti company name, Alvan dan Gaswan Donat Molali, nomor bisnis 093249230,
Untuk alamat Jalan Piranha Atas nomor 70 Tunjung Sekar Malang. Nomor HP 0813 60013. Email molali24@gmail.com. Yang kedua, mengisi tanggal yang akan dibukukan yaitu 2020 Desember periode 13 atau 13 seperti di gambar. Lalu selanjutnya yaitu pilih opsi kedua agar akun bisa diimport ke Excel. Terdapat 3 pilihan yaitu kita memilih yang tengah agar akun bisa diimport. Dan next, memilih tempat untuk menyimpan yaitu sesuai dengan komputer kalian. Kalau milik kami di Drive D dengan nomor Alvan dan Gasvan Donat Molali. Selanjutnya memilih command center agar bisa menyeting akun sendiri dan langsung memasukkan transaksi. Yaitu kita memilih command center, jangan yang setup asisten karena itu akan menjadi otomatis. Yang selanjutnya yaitu memasukkan semua akun yang sudah kita buat. Seperti di gambar, akunnya sudah terganti semua. Untuk selanjutnya yaitu membuat daftar pajak baru yaitu PPN atau pajak pertumbuh atau pajak masukan 10%. Yang selanjutnya yaitu mengganti akun link dan bank dari ABSS dengan akun yang sudah kita buat. Seperti pada di gambar, kita mengubah bank akun menjadi kas kecil sesuai akun yang sudah kita buat. Yaitu kemudian mengganti akun link sales dengan akun yang sudah kita buat. Dengan cara mengganti yang pertama piutang dagang, kemudian bank akunnya menjadi kas bank. Untuk selanjutnya mengganti accounting purchase dengan akun yang sudah kita buat. Utang dagang dan yang kedua kas bank seperti pada di gambar. Selanjutnya yaitu mengisi neraca saldo hingga balance seperti pada yang digambar. Itu selanjutnya yaitu membuat termin untuk customer yang akan kita gunakan yaitu in given of the day. Sesuai pada kebijakan akuntansi yang di atas itu 10, 30, 2%, dan 1%. Dan dikenakan juga PPN, pajak pertambahan nilai. Terus selanjutnya yaitu membuat termin untuk supplier yaitu given of the day sesuai kebijakan akuntansi. Terus selanjutnya yaitu membuat cut list baru untuk customer. Sesuai ini dengan contoh Junaidi C01. Terus selanjutnya yaitu membuat cut list supplier baru. Seperti Tata Boga dengan card ID S001. Untuk selanjutnya memasukkan saldo awal piutang customer sesuai ketentuan. Gopur ini yang sesuai dengan makalah kita akan dimasukkan ke ABSS. Terus selanjutnya itu memasukkan saldo awal piutang supplier sesuai ketentuan.
Untuk selanjutnya yaitu membuat daftar bahan baku. Seperti contoh P001 tepung terigu. Ini dicentang yang pertama karena kita membeli. Yang kedua tidak dicentang karena kita tidak menjual. Yang ketiga inventory ini untuk penyimpanan. Selanjutnya membuat daftar bahan pembantu seperti BH P01 coklat batangan. Dengan set account for item inventory 1-1302 yaitu persediaan bahan pembantu. Terus selanjutnya membuat daftar bahan jadi. Seperti A001 donat keju, I buy this item ini dicentang karena kita membeli, dan I sell this item ini dicentang karena kita juga menjual. Inventory ini juga dicentang karena kita membutuhkan penyimpanan. Dengan nomor akun 53200, HP penjualan barang jadi. Income account yaitu 4000 penjualan barang jadi. Asset account for item inventory 1-1304 persediaan barang jadi. Yang selanjutnya yaitu memasukkan saldo awal bahan baku seperti yang ada di dokumen. Untuk selanjutnya memasukkan saldo awal bahan pembantu. Untuk selanjutnya yaitu memasukkan saldo awal barang jadi. Yang selanjutnya memasukkan dokumen 1 pemasangan iklan perusahaan. Yang sesuai di dokumen. Akunnya masuk kas kecil karena di bawah 1 juta dan ini adalah jurnalnya. Yang kedua memasukkan dokumen kedua pembelian oleh Gopur. Gopur membeli donat keju, tiramisu, dan donat coklat sebesar 30, 18, dan 10 donat coklat dengan total 12.250.000 rupiah. Dan kena pajak yaitu 1.225.000 rupiah. Yang ketiga yaitu pemakaian bahan baku untuk produksi donat keju. Seperti yang digambar. Dan ini adalah jurnalnya. Untuk selanjutnya yaitu dokumen 4 pemakaian bahan pembantu produksi donat keju. Ini ada di inventory, di adjust inventory, lalu kita masukkan sesuai dengan dokumen. Dokumen yang kelima yaitu penyelesaian donat keju 25 unit. Ini juga di inventory dan di adjust inventory. Dokumen yang keenam yaitu payment Gopur. Gopur membayar semua pembeliannya. Dokumen yang ketujuh pembayaran upah pabrik. Ini ada di bank, di spend money, dan kita masukkan sesuai dokumen. Berikut adalah bukti wawancara dari kelompok kami. Yang selanjutnya masukan untuk perusahaan. Perusahaan bisa menambah lebih banyak varian dan topping dan membuat brosur usaha untuk dipromosikan dan menjual produk secara online. Kemudian masukkan pembuatan proyek. Peneliti selanjutnya disarankan agar
meningkatkan ketelitian dalam segi kelengkapan data maupun proses pencarian informasi. Yang ketiga itu masalah yang dialami, sulit mendapatkan informasi tentang perusahaan donat Molali. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.